Baik, kita masuk sebagai user untuk menginput rencana kebutuhan barang unit. Masukkan username, masukkan password, dan tahun anggaran. Lalu klik sign in. Ini adalah tampilan dashboard untuk user. Tampilannya hampir sama dengan administrator. Di sini ada total anggaran BLUD, terdiri dari belanja pegawai, Barjas, modal BLUD. Lalu untuk ada total anggaran APBD terdiri dari pegawai, Barjas, dan modal APBD. Untuk di sebelah kiri di sini terdapat menu belanja pegawai, terdiri dari remunerasi PNS, belanja Barjas, ini terdiri dari remun non PNS, barang jasa, persediaan. Untuk modal mesin di sini ada modal alpes dan modal kantor. Baik, kita coba input RKBU untuk belanja barang jasa. Baik, ini adalah tampilan untuk input data barang jasa. Tambah data, klik tombol tambah data, lalu klik pencarian. Misalkan contoh, klik save. Jika tidak ada data di pencarian, kita bisa klik input manual. Oke, lanjut, kita masuk ke detail komponen. Kita masukkan contoh 4 satuannya unit, koefisien 2-nya pilih 1, satuan 2-nya kita pilih tahun. Untuk spesifikasinya sesuai dengan yang terinput, tapi bisa kita edit. Contoh kita input pemeliharaan printer, roll printer, cartridge. Oke, lanjut, harga satuannya sesuai dengan yang dipilih tadi. Lalu klik, lalu input PPN. Lalu link katalognya jika tidak ada kita simpan saja. Tapi kalau misalkan kita merujuk ke link katalog, bisa kita cari link katalog. Kita masukkan link katalognya. Oke, penempatan barang kita strip saja. Untuk subkategori belanjanya kita pilih belanja pemeliharaan komputer, unit lainnya. Nah, untuk prioritasnya kita pilih prioritas 1. Lalu untuk dokumen KP-nya, jika ada kerangka acuan perencana, kita bisa upload di sini. Untuk SPH-nya, jika tidak ada link katalog, kita upload SPH-nya. Ini adalah data yang sudah terinput, terdiri dari adisub. Adisub yang tadi kita pilih terdiri dari kode subkategori KBU 510203020406. Belanja pemilihan komputer, kebutuhan unit, komputer unit lainnya. Pengusulnya adalah user. Lalu untuk nama barangnya dan spesifikasi, servis dan pemilihan printer, spesifikasinya pemilihan printer, power printer dan cartridge. Kuantitinya 4 unit kali 1 tahun. Ya udah total, jadi totalnya adalah 4 unit. Ini sisa jumlah volume, ini adalah sisa volumenya, dan ini sisa anggarannya. Ini nanti eh, jika ada usulan belanja, nanti otomatis mengurangi dari sisa volume dan sisa anggaran. Untuk anggarannya ini ada tadi harga satuannya 2.200 sekian, lalu kita pilih PP-nya 11%, jadi total anggarannya 10 juta sekian. Ini data ini jika kita input secara default akan masuk ke sumber dananya BLUD. Lalu detail usulannya ini tadi prioritas 1 tahun anggaran 2025. Ini kita input tanggal segini, tahun segini, jam segini. Lalu ini tadi link katalog yang sudah kita inputkan sebagai referensi harga.
atau referensi nanti buat belanja, bisa kita klik langsung, akan muncul katalog. Lalu ini adalah status awal adalah seperti ini, hitam. Ini perlu validasi KSP ini yang nantinya harus divalidasi KSP atau kepala instalasi. Lalu di sini ada actionnya, di sini ada 3, ada edit, ada detail data, sama hapus data. Untuk edit data, jika ada kekurangan atau data yang tidak sesuai, kita bisa pilih edit data. Misalkan contoh untuk volumenya kurang, misalkan 14 unit. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik simpan. Oke, dan di sini adalah yang sudah kita rubah 14 unit menjadi 14 unit. Oke, demikian untuk detail datanya, bisa dilihat. Ini adalah detail rincian RKB. Baik, kita akan masuk ke user validasi KSP atau KIN. Masukkan username dan password. Pilih tahun anggaran, lalu sign in. Untuk menunya terdapat usulan belanja, terdiri dari barang jasa, persediaan dan modal, cek usulan, barang jasa, persediaan modal, lalu SPJ pengadaan. Dan ini adalah menu validasi LKBU-nya yang sudah diinput tadi di menu belanja barang jasa. Ini adalah halaman inputan dari teman-teman di bawah KSP atau KINS masing-masing. Yang tadi sudah terinput adalah nama barang, servis, dokumen, printer. Kita klik edit data. Jika sudah sesuai inputannya, bisa lakukan validasi, lalu klik simpan. Yes. Oke, sekarang statusnya sudah berubah, yang tadi warnanya hitam menjadi status validasinya validasi KSP atau KIN, dan ini yang kedua ini adalah perlu validasi kabak kabit dengan menggunakan user kabak atau kabit. Nah, ini contohnya adalah yang sudah divalidasi kabak kabit. Dan untuk menu actionnya di sini tidak ada menu edit dan tidak ada menu hapus, hanya menu detail data. Oke, jika sudah, di sini bisa melakukan print. Datanya ada sebagai berikut. Ini adalah data yang sudah divalidasi oleh KSP atau KINS. Dan di sini ada 2, sama seperti yang tadi. Oke, di tahap selanjutnya mungkin akan menggunakan user validasi kabak atau kabit.